Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haidar Dani Firmansyah, NIM 63020190118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen wakaf di Indonesia. Di kursus tentang pengelolaan wakaf, terutama wakaf di Indonesia, terbilang masih sangat baru. Dalam sejarahnya, pengelolaan ini tidak lepas dari periodasi atau pengelolaan wakaf secara umum, yaitu pertama, periode tradisional yang menangkapkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdah. Wakaf yang diberikan berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, musola, dan sarana pendidikan lah seperti misalkan sekolah-sekolah lah. Kedua, periode semi profesional. Pada periode ini, pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode sebelumnya. Namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana. Dan yang terakhir ketiga yaitu periode profesional. Nah, periode ini daya tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif. Nah, pengelolaan wakaf di negara-negara Islam telah mengalami banyak sekali kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak ataupun tunai. Wakaf yang tidak bergerak itu contohnya ya seperti tanah-tanah tadi. Dan kalau yang tunai ya seperti uang lah ya, sudah diwakafkan. Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia sayang sekali. Padahal kalau dilihat jumlahnya harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum, dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas atau masyarakat dalam cangkup yang banyak. Sehingga potensi wakaf pun dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, model pemberdayaan wakaf produktif. Yang pertama, model wakaf produktif pengembangan gedung. Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk mendorong kegiatan umat Islam dalam mengembangkan wakaf produktif. Yang pertama, pertokoan. Bangunan dari gedung pertokoan tersebut akan berfungsi sebagai produktif dengan cara disewakan atau dikontrakkan ke beberapa pihak yang membutuhkan. Bangunan pertokoan yang dikelola secara produktif dan profesional akan menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat disalurkan untuk pemberdayaan kehidupan, misalnya dengan cara pemberian beasiswa pendidikan maupun kredit mikro pada anak yatim dan fakir miskin. Kedua, gedung wakaf dan bisnis center. Idealnya, wakaf di Indonesia yang sudah bersertifikat diberdayakan agar lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat muslim. Contohnya mendirikan gedung wakaf dan gedung pusat bisnis untuk memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara profesional dan bertanggung jawab. Ketiga, rumah kos muslim atau tempat tinggal sementara bagi pekerja dan anak didik merupakan sesuatu yang lazim, bahkan salah satu kebutuhan dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas kehidupannya, dan sebagai mahasiswa tidak jarang yang mencari rumah kos yang dan tidak dicampuri oleh pemiliknya. Dengan memanfaatkan dana bantuan pemberdayaan wakaf produktif dan pengelolaan yang baik dapat mencapai pendapatan rumah kos yang disewakan tersebut, sehingga dapat disalurkan untuk pemberdayaan umat. Keempat, minimarket. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menutupi kekosongan adalah melalui wakaf produktif dengan membuat minimarket yang lebih bertujuan sosial, bukan hanya untuk keuntungan ekonomi semata. Keberadaan minimarket akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kedua, model wakaf produktif pengembangan usaha.
di Indonesia sangat terkenal sebagai negara yang memiliki dua potensial sumber daya alam yang besar, yaitu sektor darat agrobisnis dan sektor kelautan. Adapun beberapa yang dapat diberdayakan dalam model ini, khususnya di sektor agrobisnis dan kelautan, yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, industri rumah, perbengkelan, dan lain sebagainya. Model pengelolaan yang ketiga, model pengelolaan kas wakaf untuk mensejahterakan wakaf. Wakaf tunai sangat tepat memberi jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia dalam perkembangan wakaf produktif. Wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat seperti wakaf tunai dompet duafa Republik dan Waktumo atau wakaf tunai muamalat yang diluncurkan Baitul Mal Muamalat. Keempat, model pemberdayaan wakaf rumah sakit. Pemberdayaan wakaf untuk rumah sakit bisa diterapkan dengan memanfaatkan aset wakaf untuk membantu pengembangan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah kesehatan, dan pembangunan ilmu-ilmu medis seperti pembangunan industri di bidang obat-obatan dan kimia. Pemberdayaan wakaf seperti ini sudah diterapkan di beberapa negara muslim. Kelima, model menginvestasikan aset wakaf. Investasi bisa dilakukan untuk memproduktifkan wakaf, terutama wakaf uang yang sedang digalakkan. Jika banyak dermawan yang mewakafkan uangnya dan uang tersebut diinvestasikan oleh BWI bekerja sama dengan LKS PWU, maka hasil dari investasi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah model dana abadi, yaitu dana yang terhimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjaminan syariah. Dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan lembaga akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Wakaf uang bisa diarahkan pada sektor strategis seperti sektor kredit mikro, sektor portofolio keuangan syariah, dan sektor investasi langsung. Ketiga sektor tersebut sangat berdaya guna mendongkrak kegiatan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dengan catatan bahwa keseluruhan kegiatan di sektor tersebut didukung kebijakan politik dari pemerintah dan dikelola melalui manajemen yang profesional. Keenam, model wakaf untuk pendidikan. Yang pertama, sebagai penopang biaya operasional pendidikan. Di antara syarat penting bagi sebuah lembaga pendidikan untuk dapat bertahan hidup dan berkembang adalah memiliki sumber dana sendiri. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mengembangkan wakaf produktif dan pengembangan pendidikan dengan memberikan fasilitas lengkap, semua serba gratis, serta memberikan beasiswa kepada para siswa dan mahasiswa. Kedua, memberikan kesejahteraan kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Salah satu persoalan klasik dalam dunia pendidikan di kalangan umat Islam yang masih mengusik adalah masih rendahnya gaji guru, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Keluhan ini sudah berulang kali dikemukakan dalam setiap pembicaraan tentang pendidikan, tetapi belum memperoleh tanggapan serius. Ketiga, untuk pembiayaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Anggaran khusus untuk pembangunan gedung fasilitas pendidikan dan pemeliharaannya yang diambilkan dari hasil wakaf produktif. Semacam ini sangat penting karena kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana ini, namun penyediaan dan pemeliharaan sarana belajar mengajar tersebut tentu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan. Seiring perkembangannya, proyek pembangunan dan pemeliharaannya yang menjadi fokus perhatian meliputi gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung perkuliahan, perpustakaan, dan laboratorium yang digunakan untuk kepentingan riset. Keempat, pembangunan sarana penunjang. Sarana ini sebenarnya tidak berkaitan secara langsung dengan pendidikan, tetapi sangat membantu dalam proses pembinaan kualitas fisik dan mental pelajar dan mahasiswa, sehingga secara tidak langsung menunjang program pendidikan. Kelima, peningkatan kualitas SDM. Dengan mengadakan pelatihan-pelatihan
guru, dosen, dan tenaga pendidikan lainnya yang mengarahkan pada aspek peningkatan kualitas dan keunggulan SDM. Selain itu, tersedianya dana dari hasil pengelolaan wakaf dapat dijadikan sebagai sumber yang cukup potensial bagi perkembangannya budaya dan iklim riset dan mendukung proyek-proyek penelitian teknologi tepat guna. Ketujuh, dan yang terakhir, pembangunan masjid. Masjid tidak bisa dipisahkan dari moral dan nalar umat. Ia mampu membangun dua hal tersebut secara bersamaan sebagai sarana pendidikan moral dan nalar umat. Moral dikembangkan melalui penghayatan nilai-nilai kebutuhan dan keagamaan, sedangkan nalar dikembangkan melalui pendidikan yang tidak pernah dihentikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami mengenai strategi pemberdayaan wakaf. Nah, dalam konteks pengelolaan wakaf, maka strategi pemberdayaan di sini sangatlah relevan jika dikaitkan dengan hal kemiskinan. Masalahnya, memang manajemen dan pengelolaan wakaf tertentu tidak mudah, apalagi jika dikaitkan dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Karena dalam hal pengembangannya banyak faktor yang harus dilakukan secara integral. Nah, konsep wakaf sendiri merupakan alternatif bagi kehidupan berbangsa Indonesia saat ini, yang mana mengalami keterpurukan ekonomi sehingga berdampak kepada ketidakmakmuran umat. Kesenjangan sosial akan semakin jauh jika praktek pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tidak terlaksana dengan baik di masyarakat. Seperti halnya di Indonesia sendiri, merupakan suatu keprihatinan, yang mana jumlah penduduk makin menunjak, padahal kemiskinannya dimulai dari krisis pada tahun 1997 hingga sekarang ini. Nah, ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum mudha'afin atau yang berada di bawah garis kemiskinan yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan umat. Nah, kemudian untuk strategi pemberdayaan wakaf nanti akan lebih baiknya jika dikelola secara produktif. Seperti contoh, tanah wakaf yang diamanatkan untuk dibangun di atasnya sebuah masjid, dan pada akhirnya oleh Nadir dibangun pula semacam gedung serbaguna untuk disewakan kepada masyarakat umum, dan hasilnya nanti dapat diperoleh dari aktivitas sewa menyewa dan bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar tempat tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan mengenai pengoptimalisasian pemberdayaan wakaf produktif. Untuk optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif ini dilakukan dalam dua aspek. Yang pertama, aspek pengelolaan, dan yang kedua, aspek penyaluran atau pemanfaatan hasil dari wakaf itu sendiri. Untuk yang pertama, pada aspek pengelolaan wakaf, pada praktik pemberdayaan wakaf produktif, Nadir wakaf dapat mengelola aset wakafnya sesuai dengan jenis harta benda wakaf yang dimaksud. Untuk inovasi model pemberdayaannya, yang pertama, pada wakaf benda tak bergerak. Di sini dijelaskan bahwa wakaf pada benda tidak bergerak itu diantaranya seperti tanah, bangunan, atau rumah. Nah, dalam bidang pertanian atau perkebunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan mati atau tidak terurus atau lahan milik masyarakat guna pengelolaan wakaf secara terpadu. Nah, wakaf terpadu merupakan model pengelolaan wakaf gabungan antara pertanian atau perkebunan dan peternakan yang berjalan berbarengan baik secara sisi produksi maupun distribusi. Dan hasil dari pengelolaan wakaf yang dimaksud guna membiayai pemberdayaan masyarakat kurang mampu atau terkena bencana alam. Tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa materi,
Akan tetapi masyarakat juga mendapatkan kemampuan yang dimiliki, sehingga mereka nantinya dapat kembali hidup dengan sejahtera dan lebih utamanya lagi hidup mandiri. Untuk selanjutnya, pemberdayaan wakaf pada benda yang bergerak, seperti contoh wakaf tunai. Nah, potensi wakaf tunai yang cukup menjanjikan menjadi salah satu peluang yang besar. Beberapa keunggulannya antara lain besaran untuk wakaf yang memiliki variasi, sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan wakaf jika terkendala pendapatan yang terbatas, dan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pada semua bidang, bahkan infrastruktur negara juga dapat dibiayai melalui wakaf tunai yang dimaksud. Nah, melalui pemberdayaan wakaf yang dimaksud, upaya distribusi kekayaan dapat berjalan dengan lancar dan makmur. Adapun harta wakaf yang disalurkan melalui pemberdayaan harus dikelola, dijaga dan dilakukan secara hati-hati dengan tujuan tidak merusak nilai pokok dan tujuan awalnya dalam melakukan wakaf. Adapun hubungan program pemberdayaan yang akan dijalankan terdapat dua macam, sebagai bentuk ikhtiar baru dalam memberdayakan wakaf produktif melalui wakaf perusahaan dan pemberdayaan wakaf produktif melalui kewirausahaan. Nah, mungkin itu materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.